Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Adriani dari kelas 11 Sosial 1 Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru akan menjelaskan sejarah ilmu kalam. Dalam sejarah ilmu kalam dijelaskan bahwa akidah Islam terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, akidah Islam pada masa Rasulullah. Pada masa ini, umat Islam masih bersatu, belum terbagi-bagi menjadi firqah-firqah. Karena pada saat itu, apabila ada sebuah permasalahan, para sahabat akan menanyakan langsung kepada Rasulullah. Dan dengan penjelasan Rasulullah tersebut, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dan Rasulullah pun melarang sahabat untuk membahas masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan. Contohnya masalah qada. Benih-benih perpecahan mulai muncul saat wafatnya Rasulullah. Pada saat itu, umat Islam membahas tentang siapakah yang pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah. Dari kaum Ansor, mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, dan dari kaum Muhajirin, mereka mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin berkumpul di sebuah tempat bernama Thaqifah Bani Sa'idah. Dan di tempat itulah akhirnya diputuskan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Walaupun pada masa Abu Bakar pernah muncul beberapa nabi palsu dan umat Islam banyak yang enggan membayar zakat. Namun, masalah tersebut dapat terselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar. Benih-benih perpecahan Islam mulai muncul ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada saat itu, Khalifah Utsman melakukan reformasi administratur pemerintahan yang menyebabkan ketidakstabilan politik dalam dunia Islam. Ketidakstabilan politik tersebut mencapai puncaknya yaitu ketika terbunuhnya khalifah tersebut. Pada peristiwa tersebut dinamai Fitnah Al-Kubro. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, perpecahan di antara umat Islam semakin tajam. Perang Jamal, yaitu perang antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, dan perang Siffin, pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal dapat diselesaikan dengan baik oleh Ali bin Abi Thalib. Namun perang Siffin yang ditempuh melalui jalan damai, yaitu mengambil langkah tahkim, malah membuat perpecahan di antara umat Islam, sehingga umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Syiah, yaitu golongan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian golongan Muawiyah yang setia kepada Muawiyah, dan yang ketiga adalah golongan Khawarij yang tidak memihak kepada siapapun. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan tentang akidah Islam sudah sangat tajam. Hal ini disebabkan oleh sudah kokohnya pemerintahan Islam pada saat itu, dan juga banyaknya pemeluk-pemeluk Islam dari daerah lain, yang menimbulkan banyaknya corak pemikiran pada saat itu. Pada saat inilah mulai muncul pemikiran-pemikiran Qadariyah dan Jabariyah. Padahal pada masa Rasulullah pemikiran-pemikiran tersebut sangat dilarang karena dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Pada saat ini pula lah muncul seorang mutakalim yang bernama Hasan Al-Basri, yang pemikirannya dapat diterima oleh seluruh mayoritas umat Islam. Masa ini, masalah yang sangat diperdebatkan oleh para mutakalimin adalah tentang hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar. Dan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hukum bagi orang yang melakukan dosa besar adalah fasik, tidak keluar dari golongan Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam sangat pesat. Contohnya, gencarnya dilakukan penterjemahan dari filsafat Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, sehingga para ilmuwan-ilmuwan muslim dapat mempelajari filsafat-filsafat tersebut. Itulah sebuah ilmu yang dalam disiplin ilmu disebut ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang ketauhidan atau tentang Allah dan sifatnya. Dan yang terakhir adalah akidah Islam pada masa setelah Bani Abbasiyah. Pada masa ini muncullah corak Islam yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Dan hingga sekarang paham tersebut masih dipegang oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.